sawit merupakan komoditi yang ketersediaannya masih sangat banyak. Penanganan pasca panen kelapa sawit mudah mengalami kerusakan, baik dari fisik maupun mikrobiologi. Kerusakan akibat buah memar dan kapang dapat diminimalisir dengan pemberian kalsium klorida dan kalium. Pemberian CaCl2 dapat membentuk ikatan silang antara Ca2+ dengan asam pektat dan polisakarida lain, sehingga membatasi aktivitas enzim-enzim pelunakan dan respirasi seperti poliglucuronase, sehingga dapat menurunkan laju respirasi. Sedangkan kalium sorbat sangat efektif sebagai penghambat pertumbuhan hamir, kapang, dan bakteri dengan cara menghambat pertumbuhan dan reproduksinya. Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok yang menggunakan 2 faktor, yang setiap faktor terdiri dari 3 level. Faktor pertama mengenai konsentrasi kalsium klorida, sedangkan faktor kedua mengenai kalsium sorbat. Kadar asam lemak bebas atau yang disingkat dengan ALB, penambahan konsentrasi klorida memberikan pengaruh nyata terhadap proses hidrolisis lemak kelapa sawit. Demikian juga kepada penambahan konsentrasi kalium sorbat berpengaruh besar terhadap proses kadar dari kelapa sawit. Semakin tinggi konsentrasi larutan kalsium klorida dan kalium sorbat ditambahkan atau disemprotkan, maka semakin rendah pula kadar ALB-nya. Perlakuan yang menggunakan kalsium klorida dan kalsium sorbat pada jam ke-16 mengalami penurunan karena proses hidrolisis lemak, tapi pada jam ke-20 mengalami peningkatan kembali, namun perbedaan tidak dapat secara signifikan. Ini disebabkan karena kalsium klorida dan kalium sorbat bersifat garam yang sehingga dapat menyebabkan penghambatan proses hidrolisis lemak. Kadar air kelapa sawit yang mengalami penundaan pada jam ke-16, ke-20, dan ke-24, di mana analisis ragam uji statistik menunjukkan penambahan konsentrasi kalsium klorida memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air kelapa sawit. Sedangkan penambahan konsentrasi kalium sorbat tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air kelapa sawit. Penurunan kadar air diduga karena buah yang telah disemprotkan dengan kalsium klorida mengalami pengerasan dinding sel, di mana ketika dinding sel mengeras menyebabkan proses kematangan buah berhenti. Nah, berdasarkan analisis ragam uji statistik, kalium sorbat tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air. Hal ini diduga karena kalium sorbat hanya berfungsi untuk menginaktifkan kapang penyebab ALB tanpa mengurangi kadar air yang ada di dalam buah. Salah satu parameter mutu CPO adalah kadar kotoran. Kadar kotoran adalah keseluruhan bahan-bahan asin yang tidak larut dalam minyak. Ada 3 kotoran yang terdapat pada CPO. Yang pertama, kotoran yang tidak larut dalam minyak, yaitu kotoran yang terdiri dari biji atau partikel jaringan yang berasal dari kulit abu serta air dalam jumlah kecil. Yang kedua, kotoran yang berbentuk suspensi koloid dalam minyak, yaitu terdiri dari fosfolipid senyawa yang mengandung nitrogen dan senyawa kompleks lainnya. Yang ketiga, kotoran yang terlarut dalam minyak, yaitu kotoran yang termasuk dalam golongan ini terdiri dari ALB, sterol, dan hidrokarbon. Di sini saya akan menjelaskan rendaman minyak kelapa sawit. Rendaman minyak kelapa sawit berkisar antara 21 sampai 23%. Besar kecilnya rendaman minyak kelapa sawit dipengaruhi oleh jenis buah kelapa sawit. Pada hasil analisis uji statistika, penambahan kalsium klorida dan penambahan kalium sorbat serta interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap rendaman CPO. Hal ini dikarenakan rendaman tidak berpengaruh terhadap kadar ALB, sehingga penambahan kalsium klorida dan penambahan kalium sorbat tidak begitu berpengaruh. Karena semakin tinggi konsentrasi kalsium klorida dan kalium sorbat yang ditambahkan di minyak kelapa sawit belum tentu dapat meningkatkan rendaman minyak kelapa sawit. Karena yang mempengaruhi rendaman minyak kelapa sawit itu
kekurangan buahnya itu sendiri. Saya akan menjelaskan materi tentang berat hasil. Pada hasil analisis ragam uji statistik, penambahan kalsium klorida maupun kalium sorbat serta interaksi antara kandungan tidak memberikan pengaruhan yang nyata terhadap berat jenis CPO. Hal ini dikarenakan berat jenis tidak berpengaruh terhadap hidrolisis lemak, sehingga penambahan kalsium klorida dan kalium sorbat tidak begitu berpengaruh. Pada penelitian ini, kadar air mengalami peningkatan tetapi berat jenis tidak mengalami peningkatan. Hal ini diduga kadar air mengalami peningkatan yang tidak signifikan sehingga berat jenis tidak mengalami berubah dan tetap berada pada nilai norma atau contoh. Berdasarkan hasil pengamatan ini menunjukkan adanya korelasi antara kadar ALB dan kadar air pada CPO. Pada jam ke-16, kadar air dalam minyak akan memicu terjadinya hidrolisis yang mengakibatkan terbentuknya ALB pada minyak. Sehingga, jika kadar air dalam minyak tersebut tinggi, maka kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis akan semakin besar dan akan memicu kenaikan ALB sebagai hasil pemecahan trigliserida oleh enzim di fase dengan adanya kandungan air. Sehingga semakin tinggi kadar air yang terkandung dalam minyak kelapa sawit, maka ALB dan CPO juga akan semakin meningkat. Kalsium klorida dan kalium sorbat dapat menghambat proses hidrolisis lemak pada buah kelapa sawit. Kalsium klorida berpengaruh nyata terhadap kadar FFH, kadar air dan kadar kotoran, tetapi tidak berpengaruh terhadap rendeman dan berat jenis. Sedangkan kalium sorbat berpengaruh terhadap kadar air, rendeman dan berat jenis. Hasil penelitian tidak menunjukkan terjadinya interaksi antara kedua bahan tersebut. Semakin tinggi konsentrasi kalsium klorida dan kalium sorbat, maka proses penghambat hidrolisis lemak semakin tinggi.